Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit mengenai pengalaman saya dan juga pandangan saya. Bisa dibilang sesi kali ini semacam sharing ya, dan juga mungkin ceramah singkat mengenai suatu nilai yang sebenarnya sangat fundamental di dalam kehidupan sehari-hari, namun jarang disadari oleh masyarakat sekitar ya, padahal besar sekali maknanya. Dan apa itu? Tentunya kejujuran. Nah, dengan adanya video singkat ini, saya berharap saya dan juga Anda selaku pendengar dapat diperluas sudut pandangnya, wawasan juga semakin bertambah, dan juga membongkar nih, apa sih arti dari kejujuran itu sendiri dan mengapa hal ini sangat esensial ya dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum memulainya, ada baiknya saya dan juga pendengar sekalian bisa mengikuti doa yang akan saya bawa secara Katolik. Dengan begitu, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kekal, Engkau sungguh tahu ya Tuhan pribadi-pribadi hamba-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami juga bisa mengucap syukur. Saya juga di sini sebagai pembicara dan juga kiranya ya Tuhan, Engkau dapat membuka mata hati saya, bukalah pikiran saya, dan juga perluaslah lubuk hati saya yang paling dalam agar segala materi yang saya bawa dapat menjadi baik adanya untuk pendengar sekalian. Dan juga Tuhan, saya juga ingin mengucapkan rasa syukur yang sangat besar atas segala rahmat, atas segala hikmat, sehingga saya sampai dengan detik ini masih bisa bernafas, masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik dan dengan sehat tentunya. Atas segalanya ya Tuhan, atas segala permohonan, syukur, dan juga anugerah, saya ucapkan banyak sekali ya Tuhan rasa syukur saya dan rasa mulia saya terhadap Dikau Tuhan. Di dalam nama-Mu saya berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baiklah, nah ngomong-ngomong soal kejujuran kan, nah jujur sendiri itu sebenarnya apa sih secara harafiahnya ya? Nah di sini saya mengutip dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Jujur sendiri artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, dan ikhlas. Saya rasa kata-kata tersebut sudah cukup awam ya didengar oleh semua kalangan ya. Misalkan tulus dan ikhlas, memberi sedekah ya, memberi sedekah. Saya memberi pengemis 50.000 untuk jajan ya, dan saya memberinya dengan tulus gitu, tanpa pamrih, tanpa ingin sesuatu yang harus dilakukan oleh pengemis tersebut. Nah, seperti semacam itu. Sedangkan tidak curang. Misal ada pertandingan sepak bola, ya, dan saya pemainnya deh. Dan bila saya melanggar ya, katakanlah demikian. Saya katakan, maaf, saya memang melakukan hal tersebut. Sehingga ya sepatutnya dihukum ya, maupun ya diolah kembali sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, sedangkan ya lurus hati dan tidak berbohong, nah ini mungkin yang paling sering didengar dan juga diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari, itu tentang kebohongan nih ya, terlebihnya kan. Misal mengambil barang sesuatu ya kan, dicari-cari orang, bilang siapa yang ngambil, nah padahal saya ngambil, saya bilang enggak, bukan, nah gitu ya, itu berarti kan enggak jujur ya. Nah, namun selain daripada itu, untuk memulai juga ya secara lebih mendalam, marilah saya bacakan dan juga izinkan saya wartakan ya Injil Tuhan nih ya, dari Lukas 12 ayat 2. Kutipan singkat saja. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah, menurut saya sendiri artinya sudah sangat tersuratkan ya, sudah sangat tercantum sebenarnya. Namun bisa saya artikan lebih lanjut ya, satu persatu mungkin. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Nah, artinya apa sih? Atau analoginya ya biar lebih gampang.
Misal saya punya box ya, box makanan, box bekal saya deh buat sekolah nih. Saya ya biar saya nggak lapar kan. Nah, saya taruh di ruang publik. Saya tulis di kertas ya, secari kertas. Jangan dimakan. Saya tempelkan ya. Nah, lalu saya tinggalkan kan, karena saya ada aktivitas misalnya. Selang 5 jam kemudian makanannya habis. Loh, kenapa? Ya, jangan dimakan itu di mata orang-orang sebenarnya adalah perintah untuk melakukan hal sebaliknya. Itu apa? Harus dimakan ya. Nah, maksudnya apa ya? Ini terang-terangan ya, maksudnya juga lucuan ya. Maksudnya apa? Tidak ada sesuatu pun ya yang diusahakan untuk ditutup akan tertutup selamanya. Karena sesuatu nanti akan terbuka ya. Misal box makanan saya tadi kan ada yang ambil ya, padahal saya sudah berusaha untuk menutupnya gitu ya. Sedangkan nih yang berikutnya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Misalnya saya memiliki suatu ruangan pribadi di mana saya menyimpan seluruh rahasia saya. Ya, tentunya saya nggak ingin dong, saya tidak ingin orang-orang mengetahuinya. Sehingga saya cantumkan lagi poster, dilarang masuk ya. Nah, lagi-lagi orang kalau disuruh dilarang, itu artinya perintah, harus masuk. Kan? Kenapa? Saya nggak bisa sembunyiin ya kan. Saya berusaha sembunyiin, toh ujungnya nggak bakal bisa kok. Nah, arti dari ayat ini sendiri itu apa sih sebenarnya? Simpel saja ya teman-teman dan pendengar sekalian. Dari pandangan saya sendiri artinya tidak akan ada sesuatu yang bisa digenggam ya selamanya. Ya kan? Sampai kapan tangan ini mampu menutupi sesuatu yang ujungnya toh akan terbuka. Seperti ayat ini katakan kan. Ya. Alhasil apa sih? Semakin lama saya menggenggam nih sesuatu, menutup sesuatu, hanya ada rasa sakit, rasa dengki, ya, rasa dendam, dan rasa apa? Anxiety ya, rasa khawatir yang tidak akan ada henti-hentinya. Nah, maksud dari ayat itu seperti itu, ya. Artinya apa jadinya kan secara simpel, ya, apa yang sudah sepantasnya terbuka ya maka terbukalah. Dan apa yang sepantasnya menjadi rahasia ya terbuka juga. Gitu. Oke. Nah, mungkin saya dapat lanjutkan dengan membacakan sebuah perumpamaan ya dari Lukas juga ya. Lukas 16 ayat 1 sampai 9 ya. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Baik, saya akan bacakan pelan-pelan ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku akan perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu, ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang tua itu ya, inilah surat utangmu. Duduklah dan buat surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, baik, dari bacaan ini ya, lebih ke arah perumpamaan. Apa sih yang bisa dituai kan?
Sebenarnya di sini Tuhan Yesus memuji nih, sedang memuji bendahara yang tidak jujur itu. Nah, mungkin jadi bingung kan, lah tadi kan nggak boleh berbohong, kok justru malah dipuji? Nah, mungkin beda ya. Ini bisa berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Tuhan justru mendeskripsikannya sebagai cerdik ya. Dia mengatakan bendahara ini cerdik. Mengapa demikian? Karena kan sebenarnya ya jalan ceritanya itu pokoknya ada bendahara ngatur uang pemiliknya itu kurang baik. Alhasil dia mau dipecat gitu kan. Nah, namun dia tahu tuannya ini ya, majikannya ini punya banyak ini ya, kayak semacam debitor gitu ya. Debitor itu apa? Maksudnya ada orang yang punya utang ke majikannya dan dia tahu karena dia kan yang ngelola propertinya, kan? Nah, dia jadi mendatangi satu demi satu dan bilang, saya beri semacam keringanan deh ya, 100 rupiah jadi 80 rupiah. Nah, kalau kamu nih 1 juta jadi 200 ribu ya, dikurangin semua. Nah, orang kalau dikurangin gitu kan pasti seneng ya. Aku utang ya, soalnya utang bukan ini ya, bukan masalah bayar ya. Utang, jadi pasti seneng kan. Oh, lebih enteng jadinya, makanya dipuja-puja. Nah, Tuhan Yesus bilang ini orang cerdik. Karena kenapa? Dia justru mengedepankan visinya ke depan ya. Dia tahu jika dia tidak melakukan demikian ya, segalanya akan hancur. Ia benar-benar akan kehilangan jobnya, pekerjaannya, mata pencahariannya hilang ya. Dan juga ya tentunya tidak dapat menafkahi diri sendiri. Nah, sehingga di sini dapat dikatakan bendahara tersebut memikirkan resolusi yang paling rasional, yang paling kritis. Nah, lantas saya dapat katakan, oh berarti berbohong demi kebaikan itu baik dong. Bisa dibilang separuh tergantung kondisi ya. Namun saya dapat katakan memang berbohong demi kebaikan itu bukan digolongkan sebagai berbohong kembali. Namun saya juga mengikuti ini firman-Nya sendiri ya, itu apa? Cerdik ya. Misalnya apa deh, lebih simpelnya ya dari perumpamaan ini, selain daripada ini, misal di depan rumah saya ada geng tawuran gitu ya, dan dia nanya, weh koko lu mana ya, koko kakak gitu ya. Nah saya bingung, kenapa? Dia bilang, ada ini nih, ada masalah lah pokoknya lah, gak usah lu tahu, pokoknya cuma butuh kakaknya. Nah saya tahu kakak saya lagi di kamar tidur gitu kan. Nah saya tahu dong, kalau saya bilang iya, hasilnya ke depan akan ada tawuran, akan ada bisa jadi ya pertumpahan ini ya, luka-luka darah gitu ya, yang tentunya saya tidak ingin kan, kapal pecah dan masih baik lagi. Nah saya bilang, Pak enggak, maaf nggak ada, saya nggak tahu kemana, pokoknya dia udah pergi 3 jam yang lalu gitu. Nah itu berarti kan masuk kategori berbohong dengan kebaikan kan, demi kebaikan gitu ya. Nah apakah lantas itu salah? Bisa dibilang mengacu pada firman ini tidak, karena memang itu adalah pilihan maupun opsi yang terbaik yang dapat saya ambil. Nah karena saya tahu bila saya tidak mengambil demikian, efeknya, dampaknya akan jauh lebih buruk dari apa yang akan terjadi bila saya mengatakan yang sejujurnya gitu. Nah dari sini ya makanya perumpamaan ini sebenarnya ini ya maknanya lebih ke arah tersirat ya, tidak dicantumkan secara harafiah, secara literal. Memang harus diartikan sedemikian rupa. Nah, Tuhan sendiri pun di dalam perumpamaan ini berkata, ya, kalau misalkan ada orang yang berbohong demi kebaikan pun itu tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Dan bahkan ya bila diteliti lebih lanjut, ada tempat, ada surga baginya. Lah, gimana ini? Itu bukannya dosa justru. Nah, karena Tuhan bilang sendiri kan, ini tuh cerdik, ya ini tuh lihai, ini tuh ahli, ya. Maksudnya apa? Jadinya kan, ya sama saja kan. Ya karena ya tentunya, ya dia sudah memikirkan apa yang ada di depannya. Nah, inilah juga yang menurut saya memang harus dikembangkan oleh generasi muda saat ini ya. Terlebih dalam komunitas masyarakat. Yaitu apa? Pola pikir yang kritis dan tentunya desisi berdasarkan opsi rasional atau pemikiran rasional. Nah, secara simpelnya ya tentunya membedakan mana yang akan membawa dampak buruk
mana yang akan membawa dampak baik ya. Ya sebagai manusia tentunya saya sendiri akan memilih ya yang memberi dampak positif kan, paling baik ya, yang paling profit ya kan. Nah, dengan begitu ya perlu juga memang adanya paparan semacam nilai-nilai ini ya. Karena kenapa? Kejujuran sendiri ini penting loh ya, sangat fundamental. Tanpa adanya kejujuran tidak akan ada komunikasi yang bisa terjalin ya. Kenapa? Misal deh, saya chat dengan teman saya ya. Dia bilang, "Weh, besok ada tes ya." Saya bilang, "Oke." Oke itu sebenarnya apa sih? Kalau dimaknai lebih dalam, oke itu artinya setuju. Dan setuju apa-apa? Saya percaya dia mengatakan memang besok ada tes dan saya yakin, saya percaya dia, besok emang ada tes gitu. Nah, kalau saya nggak percaya sama siapapun, di mana komunikasi itu bisa terjalin ya. Orang nanya, "Weh, misal ada yang kasih tahu saya, weh, ya ini loh, ternyata kimia itu misalnya susah banget loh." Mulu, masa sih? Terus misalnya ada yang lagi nanya, "Weh, besok masuk sekolah loh." Masa sih? Ya kan, ujungnya hanya apa? Ada apa? Rasa ketidakpastian ya kan, yang tidak akan pernah habis. Nah, makanya kejujuran ini sangat esensial sebenarnya ya. Itu. Nah, selain daripada itu juga ya, di samping itu, jujur sendiri merupakan nilai yang sangat penting bagi pemimpin-pemimpin muda di masa yang akan datang. Mengapa? Ya, seperti yang kita tahu nih, korupsi, nepotisme, kolusi, ya, berbagai macam perbuatan-perbuatan yang berlandaskan immoral ya dan tidak beretika itu datang dari kebiasaan berbohong maupun ketidakjujuran. Nah, perlu ditekankan, berbohong di sini itu yang berbohong dengan dampak negatif ya. Dengan dampak yang tidak baik, sebenarnya rakyat sengsara korupsi ya kan, bukan demi kebaikan, demi kepentingan sendiri ya. Nah, oleh karena itu memang penanaman nilai ini sangat penting ya, nilai jujur ini. Dengan ada ini tentunya juga sumber daya manusia ya, juga komunitas global ya, dan juga Indonesia sendiri akan semakin maju ya. Karena kenapa? Pemikirannya semakin terbuka, matanya juga semakin luas gitu. Nah, dengan demikian marilah kita tutup sesi kali ini dengan berdoa ya, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan lagu penutup yang akan saya nyanyikan ya, sebagai bentuk apresiasi saya terhadap Tuhan juga ya atas kesempatan ini. Dan dengan itu marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, saya dapat menyelesaikan dan juga menyampaikan segala materi dengan baik. Kiranya Tuhan, firman-firman-Mu dapat diutarakan sebagaimana dapat bermanfaat bagi saya juga, bagi pendengar, guna untuk pengembangan diri dan juga supaya saya sendiri semakin tersadar bahwa dunia ini memang memerlukan kejujuran ya Tuhan. Biarlah nilai tersebut tertanam di dalam hati saya agar saya dapat menjadi orang, menjadi tokoh yang menjadi cerminan hamba-Mu Tuhan, cerminan daripada diri-Mu sendiri yang menjadi teladan dan juga dapat mencerminkan nilai-nilai yang baik dan positif. Kiranya Tuhan, saya juga ingin berdoa agar diri saya selalu beriman kepada Engkau dan juga turut selalu berkomunikasi dengan Engkau dimanapun dan kapanpun, karena saya yakin hanya Engkau lah ya Tuhan yang dapat saya pegang dan juga andalkan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan aku percaya dan juga berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan begitu, marilah sekarang saya nyanyikan dan Anda juga bisa mengikuti nyanyian-nyanyian ini ya. Baik, marilah kita menyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan dari kunci C. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Baiklah, dengan begitu aku sudahi sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur. Terima kasih.